Halo semuanya, kembali lagi di podcast AC. Jadi di sini kita akan podcast seru-seruan aja nih. Nah, untuk podcast kali ini tuh apa, Kak? Nah, aku mau cerita horor nih teman-teman. Pasti pada penasaran kan? Horornya itu di mana ya? Di area sekolah dong. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Cynthia Apriliani dari kelas 11 Bisnis Digital 1. Dan saya Arini Dusa Putri dari kelas 11 BD1. Oke, jadi waktu kelas 10 itu kita kan ada perkemahan tahun baru ya. Itu bukan mungkin sih, emang udah apa ya, udah aturannya itu gitu. Setiap tahun baru yang kelas 10 itu harus kemah 2 hari 1 malam di sekolah. Nah, namanya itu Petaru, Ya, perkemahan tahun baru untuk benar. kelas 10 dan juga kelas 11 yang tahun kemarinnya waktu nggak kelas ikut. 10 itu tidak ikut. Jadi kita itu ada event Petaru itu tadi. ya diwajibkannya itu kelas 10. Nah, namanya tahun baru kan pasti pergantian Desember ke Januari ya teman-teman. Nah, waktu itu hujan-hujanan, bulan Desember kan musimnya hujan. Nah, kita itu berangkat ke sekolah itu kita pukul 2 siang. Pukul 2 siang itu harus sudah sampai di sekolah. Habis itu lanjut check-in peserta, dan setelah check-in peserta itu kita dipersilakan ke ruangan masing-masing. Nah, kebetulan aku sama Kak Arini ini tuh beda ruangan kita. Jadi kita nggak bareng. Beda ruangannya itu mungkin hanya sebelah kelasan saja ya. Jadi Ya, di Cynthia itu kelasnya itu di 10 MP2, saya itu di 11 DKV 4. Soalnya waktu di kelasnya itu kayak sebelahan gitu kelasnya. ya. Tapi kita tetap bareng, cuman nggak apa ya, nggak satu ruangan. Nah, singkat cerita, setelah membereskan barang-barang dan menata di ruangan masing-masing, kita itu kan waktunya udah masuk sholat asar. Nah, setelah sholat asar itu kita dipersilahkan atau diarahkan untuk berganti baju dengan pakaian olahraga. Nah, Karena kan awalnya itu kita pakai pramuka ini iya, Kak, ya. berangkatnya itu pakai pramuka. Ya, jadi waktu kegiatan siangnya kita itu diharuskan untuk ganti baju gitu, biar pramukanya waktu di kegiatan selanjutnya itu tidak kotor. Nah, waktu itu kan teman-teman di sore hari setelah sholat asar itu sekitar jam 4 sore. Nah, itu kita itu berkegiatan di lapangan. Kegiatannya itu kayak fun game. Kita di situ waktu sorean ya Kak ya. Ya, sorean Kita itu waktunya itu fun game. Jadi itu sampai mau maghrib. ya sampai mau maghrib fun game itu seru-seru kok. Jadi kalau semisal ada adik yang mau ke SMK Negeri 1 Jombang, nanti pasti ada event tersebut, pasti seru-seru di situ. Iya. Tapi yang membuat seru itu Ya, ada hal lainnya. hal mistisnya. Iya. Nah, hal mistisnya itu ya, ceritanya itu kan waktu itu tadi fun game kan itu jam 4 sore sampai mau maghrib. Nah, itu kan hujan-hujanan, jadi otomatis cuacanya hari itu mendung teman-teman. Nah, aku itu kebetulan duduknya itu di pojok lapangan. Jadi semua kelas itu belum dibuka karena kan semua masih di luar ruangan. Ya, Jadinya meskipun mau maghrib tapi kegiatannya itu belum selesai ya, kita belum masuk ruangan. Jadi lampu-lampu dalam ruangan itu masih masih belum dinyalakan. ya, masih belum dinyalakan. Terus aku itu kayak ngelihat ada percikan api itu memantul-mantul. Aku nggak tahu apa, soalnya aku belum pernah lihat. Nah, terus aku itu belum cerita-cerita ke teman-teman karena ya aku takut. ya. Aku masih takut. Aku cerita itu waktu 1 bulan atau 2 bulan setelah kegiatan tersebut. Karena
di waktu itu kita saling cerita ya kak Iya. terus habis itu kita itu kayak mikirnya itu begini, kalau cerita di teman-teman itu takutnya itu tidak ada yang percaya kan seperti itu, karena kan dari kitanya itu kan tergantung ya, kadang ada yang bisa, kadang ada yang tidak bisa, jadi kan takutnya itu kayak kita itu beralibi seperti itu saja di waktu kegiatan, padahal kan kita tidak tahu ya kayak ada yang Ya, bisa ada yang melihat, percaya. ada yang tidak bisa, jadi kita tuh ada kepercayaan sama tidak ada kepercayaan saja kalau tentang seperti itu. Nah, tapi menurut kakak itu kira-kira saya tuh lihat apa ya kak waktu itu? Nah, waktu kita sharing-sharing itu seperti kita itu ada Banaspati. Nah, ya, Istilahnya itu seperti Banaspati, tapi tidak tahu ya aslinya itu apa, karena kita juga tidak tahu ya kak ya. iya. Nah, aku itu juga kan belum pernah lihat hal yang seperti itu. Cuman kok ke hari itu lihat dengan mata kepala sendiri. Ini enggak halusinasi, aku udah kedip-kedip mata juga, ini enggak halusinasi, aku beneran lihat di dalam ruangan. Nah, terus kak, aku itu juga ada cerita di sekolah lain. Ada rahasia, aku sebut aja namanya itu sekolah A. Nah, di sekolah A ini itu emang bangunannya itu apa ya, yang kuno-kuno itu gitu kak, kayak zaman Belanda gitu. Itu kalau boleh tahu nih kak ya, itu di sekitar mana ya kak? Aduh, kalau itu aku nggak bisa sebut, tapi ya aku pernah diceritakan saja. ya, karena temenku sekolah di situ. Jadi gini, ada guru yang bilang kalau pukul 5 sore ke atas dan guru tersebut masih berkeliaran di sekolah, itu jangan kayak guru tersebut ini mengarahkan siswa-siswinya agar jangan percaya kalau itu guru, dan juga jangan menyapa atau salaman ke guru tersebut, karena ya kalau dicerita dari guru-guru itu ada kembarannya, jadi ada kembaran guru gitu teman-teman. Terus kalau misalnya kita lihat di jam 5 sore ke atas dan kita menyapa guru tersebut, itu nanti kita bisa kayak dibawa ke dunianya gitu. Nah, jadi kan di situ kesimpulannya itu ada kembaran guru di sekolah tersebut. Nah, ini cukup mistis sih menurutku, karena kan yang diberitahu itu hanya anak didik di kelasnya saja. Nah, kalau misalnya anak kelas lain ini belum tahu ini gimana ya kalau misalnya ketemu itu. Terus aku juga nggak tahu ada yang udah pernah ngalamin atau belum, cuman ya kalau emang aku lewat sekolahnya itu ada hawa-hawa mistisnya yang kerasa sih, apalagi kalau pulang sekolah mau maghrib karena masih ada kegiatan di sekolah. Kalau lewat depan sekolahnya Saja enggak ya, kayak kita waktu mau pulang atau ya berangkat karena juga setiap ya? hari lewat situ. Iya. Cuman lebih kerasa mistisnya itu waktu pulang sekolah kak, karena kan aku ada sering ada kegiatan di sekolah, jadinya pulangnya sore-sore, terus kan harus lewat situ. Nah, menurut kakak ini dari cerita aku ini gimana kak? Kalau saya nih kak ya, kalau saya di sekolah tersebut, sekolah A ini, saya juga merasa kayak soalnya kan waktu kita tahu itu kan itu sudah hawanya udah mistis. Iya, udah hawanya itu nggak enak, pokoknya nggak enak. Iya, mungkin kalau di sana kayaknya nggak betah sih kak saya di sana, karena kalau nggak salah itu banyak cerita seperti itu. Oh, berarti kakaknya juga tahu nih. Kayaknya tahu sih kak. Lah, waktu yang ini itu di kamar mandi kak. Gimana kak? Waktu di kamar mandi itu singkat ceritanya itu kayak waktu jam pelajaran Ya.
Nah, waktu jam pelajaran si anak ini yang misal ada anak dua ya kak ya, yang A ini itu mau ke kamar mandi kak, izin lah ke guru saya mau ke kamar mandi. Nah ternyata sudah dari kamar mandi itu si anak ini tuh buang air kecil, lalu katanya dengar-dengar itu kamar mandi itu kayak bekas rumah sakit lalu buat mandiin jenazah katanya. Jadi kayak kan juga kalau dengar-dengar seperti itu kan juga kayak takut ya kayak Ya, saya apalagi kayak waktu sepi kita ke situ. Iya, apalagi kalau nggak ditemani sama temen itu kan apa takutnya itu takut banget kak. Setelah itu dia itu katanya tuh ada yang manggil pelan terus habis itu agak kekencengan kak itu manggilnya. Terus yang si anak A ini itu refleks langsung noleh ke belakang. Nah ternyata waktu ke belakang itu ada suster yang habis mandiin jenazah itu lagi mandiin dia. Bayangkan kak, Itu kalau pagi. itu kayaknya setengah kayak mau sore lah kak, di jam 1 sampai jam 3 kalau kita pelajaran gitu loh kak. Kan biasanya itu banyak tuh siswa-siswi yang habis makan, habis minum itu kan kayak mau ke kamar mandi gitu loh kak. Jadi kan bawahnya itu kadang kayak gimana gitu loh kak. Ya mungkin sepi ya waktu Iya itu. sepi, banyak pelajaran terus malas juga untuk keluar kan kak. Iya. Soalnya kan hawanya itu panas gitu. Terus dia itu kata sudah ditoleh ada suster, habis itu dia refleks kaget setelah itu dia itu Pingsan langsung saat itu. Mungkin dia kaget terus apa ya, shock gitu ya. juga. Mungkin pertama kali lihat kayak saya, cuman Iya. dia itu melihatnya secara deket gitu kan. Iya secara dekat ya itu si anaknya di sini susternya itu mungkin dari sebelah sananya ya, jadi kayak dia itu yang susternya itu tiba-tiba itu katanya itu ya langsung mendekat itu langsung pingsan. Nah waktu pingsan ini ternyata dia itu dibawa ke alamnya suster tersebut. Kak, Bayangkan nggak apa nggak takut di situ? Kalau saya nih kayak langsung keluar itu dari situ, nggak bisa pindah sekolah. Iya ya ampun. jadi setidaknya kita itu kayak gimana ya teman-teman, kayak percaya nggak percaya aja di hal-hal seperti itu. Kalau dari kita sih ya mungkin ada pribumi Jawa juga ya, kita dari Jawa jadi kita itu agak percaya nggak percaya juga tentang hal seperti itu, karena di keluarga saya juga ada yang percaya hal itu, ada yang tidak percaya hal itu. Iya, terus kan kita juga percaya di semua tempat yang kita kunjungi itu pasti ada tetangga yang beda alam gitu kan, yang nggak sama kayak kita. Ya, cuman kita yang menghormati aja, nggak usah yang ikut-ikut gitu kak. Iya, seenggaknya Cukup kita menghargai kalau keberadaannya aja, karena ya kita hidup berdampingan kan. seenggaknya juga kalau kita mau kemanapun, mau siapapun dan dimanapun itu, seenggaknya kita tuh permisi meskipun Iya. kita tidak bisa melihat dunia lain, seenggaknya kita permisi kalau kita itu mau menggunakan tempat tersebut, mau menggunakan apapun itu kita permisi dan Itu bismillah menghargai, saja. menghargai. Ini untuk yang muslim ya. Bismillah aja buat kita itu agar kita itu selamat, maksudnya itu dalam hal konteks kayak biar kita itu tidak terjadi hal apa-apa Ya, yang tidak diinginkan. Nah, jadi teman-teman, itu saja cerita-cerita dari kita. kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.